Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para umatnya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah beberapa hal yang harus kita lakukan penyebab disegerakannya amal. Jadi, sebab kita harus menyegerakan amal soleh. Apa saja yang kita lakukan ya untuk kita bersegera melakukan amal soleh ya. Yang pertama kali adalah ya sebelum datangnya masa kita kemiskinan, kekurangan ya. Jadi ada dalam kehidupan ini roda selalu berputar. Kehidupan kita juga ada kaya, ada lapang, ada kurang, ada miskin. Nah, jadi ketika jangan sampai sebelum datang kemiskinan itu kita manfaatkan waktu-waktu kita ya untuk segera beramal soleh, karena mungkin kalau kita ditimpa oleh kekurangan, kemiskinan, atau bisa jadi membuat kita lalai, kita terus bekerja, akhirnya kita lupa ibadah, lupa beramal soleh. Karena itu ya ketika kita lagi lapang, ketika kita lagi memiliki kekayaan, ketika punya rezeki yang bagus, jangan menunda amal soleh, karena jangan sampai ketika kemiskinan itu datang kita lalai dan lengah. Karena itu ayo bersegeralah melakukan amal soleh ketika Allah memberikan rezeki kita, kelapangan hati kita ya, kelapangan rezeki kita, karena kehidupan berputar, kadang ada rezeki yang lapang, kadang juga ada rezeki. Ketika lapang bersegeralah amal soleh, karena ada masa-masa nanti dunia ya roda akan berputar. Itu yang pertama. Kemudian kenapa kita bersegera beramal soleh ya, kita menyadari ada masa-masa kita sehat, ada masa-masa kita sakit ya. Kalau masa-masa kita sehat kan enak kita beraktivitas ya. Kita bisa melangkahkan kaki kita kemana saja, tapi tempat yang baik ya. Tapi kalau kita lagi sakit, kita untuk melangkah, untuk bangun agak sulit, agak susah sekali. Oleh karena itu ketika kita sehat itu rezeki ya. Ketika itu sehat itu adalah rezeki. Jadi manfaatkan kesehatan kita ya. Manfaatkan kesehatan kita dalam waktu-waktu yang sehat itu pergunakan untuk bersegera amal soleh. Kita bisa sholat wajib dengan baik ya, ditambah dengan sholat sunnah yang kita sehat, kita bisa puasa sunnah yang banyak ya, puasa Senin Kamisnya ya, atau puasa ayam melibitnya ya. Nah itu juga dengan kita lagi sehat, kita bisa melaksanakan aktivitas kita, pergi ke majelis taklim, ikut kajian Islam, ataupun misalnya kita menuntut ilmu, belajar, bahkan mengajar, masya Allah. Jadi bersegeralah kita beramal soleh ketika kita diberikan oleh Allah masa-masa sehat, karena mungkin bisa jadi suatu saat mungkin ada masa-masa kita sakit, masa-masa kita misalnya harus istirahat ya, beraktivitas karena butuh istirahat karena kita kurang sehat. Manfaatkan kesehatan adalah rezeki. Apalagi selanjutnya adalah manfaatkan juga masa muda. Nah, ini juga ya, masa mudanya harus kita lakukan untuk segera amal soleh, karena nanti sebelum nanti masa tua kita, nanti kalau masa tua akan terbatas gerak kita, mungkin ya bungkul kita, sendi kita mulai pegal-pegal melangkah. Masa muda, jangan masa muda itu untuk hura-hura, tapi masa muda itu masa yang berkarya, masa penuh dengan produktivitas yang baik, yang kreatif, berdaya guna. Jadi pergunakan masa muda sebaik-baiknya. Jangan katakan masih muda, rehat-rehat aja, muda santai-santai saja. Jangan. Justru masa muda dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, karena masih kuat, kita masih punya kesempatan. Masa muda juga kita masih banyak melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi. Dengan masa tua terbatas kesehatannya, terbatas juga kekuatannya. Pergunakan masa muda sebaik-baiknya. Apalagi yang harus kita segerakan ya, penyebab disegerakan beramal soleh adalah sebelum ya masa-masa kiamat datang. Nah ini jadi jangan sampai ketika
mendekati kiamat ya, orang pada menyesal. Coba dulu saya di dunia beramal soleh, coba dulu di dunia saya melakukan kebaikan-kebaikan. Soalnya dulu kalau saya di dunia, jadi penyesalan-penyesalan coba-coba itu tidak ada lagi gunanya ketika nanti kiamat sudah datang ya. Semua orang berhamburan, semua orang sibuk dengan dunia masing-masing, ketakutan yang luar biasa. Tapi orang yang beramal soleh, dia ketika dia akan dipanggil oleh Allah, akan diperlihatkan pahalanya, sehingga dia akan tersenyum, sehingga dia akan bahagia ketika dia menghadapi sakratul mautnya karena diperlihatkan amal soleh pahalanya. Karena itu sebelum nanti hari kiamat, bahkan yang selanjutnya yang harus kita segerakan adalah sebelum kematian datang pada diri kita. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita itu segera beramal soleh sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian kepada diri kita, kita tidak punya apa-apa lagi, tidak punya aktivitas lagi. Kita tengah menunggu amal soleh yang pernah kita lakukan selama masih hidup. Oleh karena itu, ketika belum datang kematian, bersegeralah kita melakukan amal soleh, karena di sini adalah tempat beramal soleh. Di sini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tinggal. Dan yang terakhir, sebab kita harus bersegera melakukan amal soleh, ketika jangan sampai sudah banyak fitnah dajjal. Nah, jadi sebelum datang fitnah dajjal, orang-orang banyak yang membuatkan fitnah, kerusakan muka bumi ini, ayo segera kita beramal soleh, bahkan kita berperan menjadi orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa semua. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini, bagaimana kita bersegera untuk melakukan amal soleh, bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita, kesehatan bagi kita, dan semangat mencintai amal soleh dalam rangka mencari rahmat dan ridha dari Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian yang sederhana ini, salah khilaf saya minta maaf kepada para pemirsa semua, pada penonton semua, kepada Allah sama ampunnya sebesar-besarnya. Satu dan membaca Alhamdulillah bika falah tabina min karin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.